Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar pertama dari Cakna Official. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di dalam forum ini meskipun dilangsungkan secara online, tapi semoga nantinya setelah webinar ini semua materi bisa menjadi sebuah manfaat untuk teman-teman. Nah, sebelum kita tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Wahdania selaku moderator dalam webinar ini, dan saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah pemateri utama, coach kita, Cakna, yang merupakan seorang alumni S1 Teknik Sipil dari ITS, S2 Manajemen Proyek ITS, dan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang merupakan seorang pengusaha dalam berbagai bidang, diantaranya jasa konstruksi, outlet buah segar, transportir BBM, trading BBM, pabrik activated charcoal, dan saat ini juga aktif menjadi seorang business coach. Dan teman-teman, Cakna ini juga memiliki beberapa karya tulis, diantaranya Resiko Politik dalam Investasi Properti, Kaya Raya Itu Menyenangkan, Activated Charcoal untuk Kosmetik, dan juga Manajemen Proyek dalam Langkah Nyata. Nah, untuk narasumber yang kedua adalah Alfi Wicaksana, atau akrabnya mungkin disapa Mas Alfi ya. Mas Alfi ini mempunyai basic pariwisata sejak SMK dan juga memiliki pengalaman sebagai seorang tour guide hingga tour leader sejak 2016 lalu. Dan sekarang ini Mas Alfi merupakan fresh graduate atau lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo tahun 2021. Dan teman-teman, Mas Alfi merupakan owner serta bisnis development dari Angkringan Kangen Deso dan juga Tahu Walik Gade. Dan dunia pariwisata membawa Mas Alfi ke banyak tempat dan juga memberikan dia pengalaman-pengalaman yang banyak sehingga bisa membantu dia dalam mengembangkan bisnisnya. Dan di samping kesibukannya itu, Mas Alfi juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu seorang trader. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sesi materi dan juga live coaching, sebelumnya mungkin kami dari panitia ingin memutarkan sebuah video arsip. Ya, silahkan. Selamat menyaksikan. Bisa. Ya, oke. Terima kasih. Sekian, berikan. Ya, okay. Terima kasih Mas Alfi materinya. Kalau bisa sedikit saya simpulkan, tadi meskipun banyak kendala yang dihadapi, terutama memulai usaha di masa pandemi, tapi kalau dari Mas Alfi sendiri, yang utama adalah bagaimana niat kita untuk melaksanakan usaha ini. Dan kemudian juga privilege seperti keluarga yang mendukung itu benar-benar harus dimanfaatkan ya Mas Alfi ya. Betul sekali Mbak Aisyah. Okay. Boleh makan sedikit ya Mbak Aisyah? Boleh. Kata-kata buat teman-teman yang ingin memulai usaha adalah yang pertama, terus beribadah dan berbagi. Ketika teman-teman sudah merasa berhasil mendapatkan omset yang lumayan, berapapun yang sudah teman-teman dapatkan, tetap berbagi, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, selalu update diri dengan apa yang dikerjakan saat ini. Misalkan teman-teman di dalam dunia entrepreneur usaha, selalu update diri, menjadi gelas yang kosong dalam artian selalu menimba ilmu, mencari ilmu-ilmu tersebut kepada orang-orang yang berpengalaman, dan yang paling penting adalah membantu orang lain yang akan memulai bisnis. Adalah salah satu kesuksesan yang saya rasakan saat ini, walaupun dengan sedikit ilmu yang saya punya, saya membantu teman-teman yang ingin memulai bisnis.
Ada some words atau quotes untuk teman-teman. Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Sekian Mbak Isa, terima kasih. Iya, oke. Setuju sih saya dengan tadi ketika kita memulai sebuah usaha, ketika kita ingin menuju kesuksesan, kita tidak boleh gampang puas ya Mas Alfi dengan apa yang kita capai, kita tidak boleh gampang terlena dengan apa yang sudah kita capai. Nah, mungkin selanjutnya Cakna ingin merespon cerita dari Mas Alfi. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Isa, Mas Alfi sudah mau join dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh official Cakna dan para sahabat Cakna yang ada dimanapun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakna dan kekayaan berlimpah menjadi hak setiap orang. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, mereka memiliki hak yang sama untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Karena yang sebenarnya sukses dan kekayaan berlimpah telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, selama ini kalian belum mengetahui di mana sukses dan kekayaan berlimpah selama bertahun-tahun bersembunyi dan bagaimana cara mengambilnya. Kita bisa belajar pada orang-orang atau pendahulu kita atau pionir-pionir yang telah memperoleh sukses dan kekayaan berlimpah. Mereka mengatakan, sukses dan kekayaan berlimpah tidaklah gratis, harus ada alat tukarnya. Oleh karena itu, untuk meraihnya, kita harus memiliki peta perjalanan yang mengarah pada tujuan utama, yaitu sukses dan memperoleh kekayaan berlimpah. Peta perjalanan sangat penting untuk dapat dilaksanakan dalam langkah nyata. Oleh karena itu, kalian memerlukan orang bijak yang memiliki pengalaman nyata untuk membantu kalian dalam membuat peta perjalanan. Demikian Mbak Isa untuk perkenalan di tahap awal. Silakan dilanjut, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih, Cakna. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman, sahabat Cakna, mungkin ada yang mau merespon atau memberikan pertanyaan kepada Alfi. Dipersilakan untuk raise hand. Nanti akan kita unmute dan mungkin boleh open cam ya. Mungkin yang pertama dipersilahkan ke Mbak Dias Aisyah. Mungkin boleh open kameranya dulu. Tidak bisa open kamera, tapi saya ingin bertanya bagaimana membentuk mental seorang pengusaha. Terima kasih. Ya, oke. Baik, mungkin Mas Alfi boleh direspon pertanyaan dari Mbak Dias Aisyah, bagaimana sih caranya kita bisa membentuk mental pengusaha, apalagi mungkin untuk di usia-usia muda ya, usia-usia Mas Alfi.
Oke. Halo Mbak Dias, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa ya untuk kita semua. Di sini kita mulai juga untuk belajar. Di sini juga saya masih dalam tahap belajar Mbak Dias. Yang pasti kunci sukses untuk membangun suatu bisnis adalah sebuah kombinasi antara spirit dan skill. Nah, spirit dalam artian adalah mandiri dan kreatif, mandiri dan berani. Dalam artian kita harus mencari ilmu dan berani untuk memulai apa yang Mbak Dias inginkan. Mbak Dias ingin mulai tersebut. Kemudian ketika sudah Mbak Dias atau teman-teman memilih satu bisnis atau satu impian yang sudah dipilih, kemudian harus bisa berkreatif. Bagaimana bisa berbeda dan berinovatif dengan teman-teman atau pebisnis yang sebelum-sebelumnya. Maka pintar juga untuk melihat peluang, mengubah apa yang Mbak Dias atau teman-teman akan mulai, karena dari situlah nanti akan membangun suatu branding tersendiri dari usaha yang akan dibangun oleh Mbak Dias dan teman-teman semua inginkan. Kemudian setelah membangun suatu itu semua, harus tetap fokus pada apa yang sudah dipilih dengan kemandirian dan berani tersebut, dan semangat untuk memulai apa yang sudah diimpikan tersebut, dan pantang menyerah, karena jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses untuk memulai suatu bisnis, karena tidak ada kesuksesan dari sebuah kegagalan. Dan skill yang harus dimiliki oleh teman-teman semua, serta Mbak Dias juga, yang pertama adalah manajemen skill, kemudian networking dalam artian suatu kerjasama, suatu relasi, kenalan dengan teman-teman. Kemudian yang terpenting adalah mempunyai sedikit basic keahlian di bidang marketing. Yang terakhir adalah human resource skill, atau mampu mencari teman-teman yang sebaya dengan Mbak Dias dan teman-teman, atau relate dengan Mbak Dias inginkan. Kesimpulannya adalah jangan ragu dan yakin untuk memulai suatu bisnis, fokus pada goals dan potensi pengembangan diri, tentukan tujuan, atur strategi, implementasikan, make it happen, dan jangan takut gagal. Mungkin sekian, Mbak Isa. Ya, baik. Terima kasih, Mas Alfi, untuk jawabannya. Berarti untuk membentuk sebuah mental pengusaha itu harus dimulai dengan bagaimana kita bisa mandiri dan terus memiliki rasa penasaran ya, Mas ya? Betul. Ya, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand. Mas Abi mungkin boleh open kameranya dan di-unmute. Boleh langsung aja mengajukan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya di sini. Kan dalam memulai bisnis atau usaha itu pasti ada yang namanya kegagalan kan? Nah, biasanya dalam kegagalan itu banyak orang di antara kita kayak gimana ya? Nyerah gitu. Padahal satu kali secara pepatah kan pernah bilang, gagal berkali-kali baru bisa sukses kan? Nah, dalam memulai kegagalan itu, dalam memulai bisnis itu kegagalan seringkali kalau udah gagal kita itu jatuh gitu. Biasanya faktor utama adalah modal. Nah, dalam faktor yang saya sebutkan tadi dari modal, gimana cara kita menanggapi agar kita bisa bangkit kembali dalam berusaha? Ya, sekian mungkin Mas Alfi. Bisa dijawab? Oh iya, oke. Mungkin ini Mas Abi pertanyaannya saya oper ke Cakna ya, karena kalau berbicara tentang pengalaman, berbicara tentang kegagalan, jatuh bangun usaha, mungkin Cakna yang sejak tahun 2000 sudah mulai merintis usahanya lebih
bisa memberikan solusi mungkin ya. Ya, silakan Ya, Cak. ya. Oke, makasih Mbak Isa, Mas Abi. Pertanyaan yang sangat bagus disampaikan oleh Mas Abi. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kegagalan itu bagian dalam satu proses yang harus dijalani. Namun, kegagalan ini kalau bisa dan harus, bukan lagi kalau bisa, harus bisa kita kurangi seminimal mungkin. Saya mau kasih ilustrasi kepada Mas Abi tentang bagaimana agar kita tidak gagal. Jika pada suatu saat Mas Abi berjalan di kota di mana tempatnya Mas Abi tinggal, Mas Abi jalan di satu trotoar. Pada saat itu, ya kira-kira sekitar jam 8 malam, karena lampunya tidak begitu terang, Mas Abi tidak mengetahui bahwa di depan Mas Abi itu ada lubang. Akhirnya apa? Mas Abi terperosok di lubang tersebut dan menyebabkan kakinya Mas Abi terkilir. Tentu ini adalah kejadian yang tidak mengenakan dan sangat menyakitkan karena Mas Abi kehilangan waktu, energi, dan uang untuk memulihkan kembali kondisinya Mas Abi agar tetap sehat. Tidak lagi terkilir dan pulih. Pada suatu saat, seminggu atau sebulan kemudian, Mas Abi berjalan di tempat yang Mas Abi pernah lalui dan membuat Mas Abi terkilir. Karena kebetulan Mas Abi berjalan dengan ibunya Mas Abi. Begitu mau nyampe di mana Mas Abi sempat terperosok, tentunya Mas Abi akan mengatakan kepada ibu Mas Abi begini, Bu atau Ma atau Mi, jangan kita lewat sini, sebaiknya kita menghindar agar tidak terperosok, karena Abi kemarin terperosok di tempat tersebut. Inilah hal yang harus Mas Abi sadari sebelum Mas Abi memulai menjadi seorang pengusaha. Artinya apa? Mas Abi harus belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi atau dialami orang-orang terdahulu yang telah meraih sukses dan kekayaan. Apapun profesi dia, seandainya Mas Abi ingin memiliki usaha di bidang fotografi, tentunya Mas Abi bisa belajar pada mereka-mereka yang pernah mengalami kegagalan, sehingga kegagalan tersebut tidak terjadi sama Mas Abi. Kira-kira seperti itu, Mas Abi. Silakan Mbak Isa. Ya, terima kasih Cak Nas. Ya, terima kasih Cakna untuk jawabannya. Mungkin Mas Alfi mau menambahkan terkait kegagalan-kegagalan. Boleh, izin menambahkan ya, Cakna dan Mas Abi, dari apa yang sudah disampaikan oleh Cakna, bisa disimpulkan sendiri dengan teman-teman, kegagalan memang bagian dari suatu proses untuk memulai atau mencapai satu kesuksesan. Teman-teman, ketika kita sudah memulai satu bisnis, apapun yang sudah diraih, mulai itu dari materi atau rezeki yang sedikit pun, lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah dengan fokus, lakukanlah satu bisnis itu dengan restu dari kedua orang tua. Maka dari itu, ketika teman-teman sudah mendapatkan satu rezeki tersebut, bagikanlah atau sedekahkanlah sebagian harta teman-teman kepada kedua orang tua, maka tidak akan miskin kita sebagai anak jika kita bagikan harta tersebut kepada kedua orang tua, insya Allah. Sekian, Mbak Isa. Iya, baik. Terima kasih. Nah, kalau bisa saya simpulkan, berarti tadi ketika kita menghadapi kegagalan, itu jangan langsung menyerah. Kalau dari Alfi mungkin
bisa bersedekah atau mungkin memberikan sedikit rezeki kita untuk kedua orang tua, mungkin sebagai pembuka dari pintu rezeki yang lain. Dan kalau dari Cakna mungkin kita ketika menghadapi kegagalan mungkin bisa mencari atau bisa belajar dari orang-orang terdahulu yang sudah lebih dahulu merasakan asam garamnya melakukan sebuah usaha. Nah, mungkin teman-teman sahabat Cakna ada yang mau bertanya atau merespon lagi, boleh langsung di raise hand aja. 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Oh iya, sebagai reminder teman-teman, yang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti yang terunik, yang pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan voucher senilai 250.000 untuk 2 orang. Nah, ini ada Mbak Hana. Boleh di open kameranya, Mbak? Mungkin. Iya. Maaf, Mbak, suaranya kurang jelas. Mbak Hana? Halo? Oke, mungkin oh iya. Oh iya, kalau gitu Mbak Hana mungkin boleh dikirim di room chat aja pertanyaannya. Dipersilakan, Mbak. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Hana, yang lain kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung di raise hand aja. Mbak Des. Nah, oke. Ada Mas Gusti Prayoga, boleh langsung di unmute, di open cam. Sambil Mbak Hana boleh pertanyaannya diketik aja. Sorry Kak, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena lagi di luar. Oh iya. Jadi ini pertanyaan saya. Ini kan kita buka usaha di masa pandemi ini ya. Tentu aja demand dari masyarakat, daya konsumtif, sama strategi pasar juga berbeda. Buka usaha sebelum sama sesudah masa pandemi. Kira-kira untuk narasumber ada tips nggak sih gimana strategi untuk buka usaha di masa pandemi ini? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti tentang strategi gimana bisa menjalankan usaha di masa pandemi yang bisa dibilang dalam tanda kutip serba terbatas ini ya. Mungkin boleh Cakna atau Mas Alfi memberikan jawaban. Mungkin Cakna dulu. Oke. Mas Gusti Prayogo, salam kenal Mas Gusti, dan selamat sudah menjadi sahabat Cakna. Jika Mas Gusti ingin meraih sukses dan kekayaan berlimpah, maka Mas Gusti harus memiliki hasrat untuk meraihnya. Tanpa memiliki hasrat untuk meraihnya, maka Mas Gusti tidak akan pernah sampai pada sukses dan kekayaan yang diinginkan. Masa pandemi bukanlah sesuatu halangan untuk kita bisa meraih sukses dan kekayaan. Oleh karena itu, Mas Gusti harus tetap bersemangat, harus tetap mencari peluang-peluang yang ada di sekitar Mas Gusti. Jangan melihat peluang-peluang yang di luar jangkauan berpikir Mas Gusti. Sebagai contoh, misalnya begini, Mas Gusti. Mas Gusti tidak pernah ketemu dengan namanya si A, yang dia mempunyai bisnis di negara atau di benua yang lain. Mas Gusti tidak perlu ke arah sana.
Mas Gusti lebih baik fokus pada peluang-peluang yang ada di sekitar Mas Gusti. Sebagai contoh, misalnya di sekitar Mas Gusti memerlukan saya ulangi lagi, misalnya di sekitar atau lingkungan Mas Gusti, moga-moga tidak terjadi pandemi mencapai level merah, bornya sangat tinggi. Oleh karena itu Mas Gusti harus melihat peluang yang ada. Artinya apa? Orang-orang tidak banyak yang keluar rumah, orang-orang tidak banyak yang berbelanja keluar rumah, orang-orang banyak stay di rumah. Oleh karena itu, Mas Gusti bisa memanfaatkan peluang itu untuk melakukan aktivitas bisnis. Misal, Mas Gusti bisa menjual sesuatu yang diperlukan atau kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan. Memulailah dari sesuatu yang bisa dikerjakan, bukan memulai sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Melakukan langkah nyata itu sangat penting. Silakan Mas Gusti nanti hubungi admin Caena Official. Di sana banyak sekali quote-quote maupun trik-trik bagaimana mencapai sukses dan kekayaan berlimpah. Beberapa contoh orang-orang yang sukses dan mencapai kekayaan berlimpah ruah, misalnya Armancio Ortega, pemilik Zara, Colonel Sanders, pemilik Kentucky Fried Chicken, Nick Vujicic, Nadia Makarin, maupun Ferry, pemilik Traveloka. Mereka semua memulai sesuatu yang bisa dia kerjakan dan yang ada di hadapannya, bukan yang tidak atau tidak mampu mereka kerjakan dan jauh dari jangkauannya. Demikian Mas Gusti, tetap semangat, biarpun pandemi, cari peluang yang ada di sekitarnya. Dan mulai sekarang, jangan ditunda besok. Oke, Mbak Aisyah, silakan dilanjut. Iya, baik. Terima kasih, Cakna. Mungkin Alfi mau menambahkan? Cukup, Mbak Aisyah. Sangat jelas dari Cakna. Terima kasih. Oke, baik. Kalau bisa saya simpulkan, berarti tadi dalam memulai usaha di masa pandemi yang bisa dibilang serba terbatas ini adalah bagaimana pintar-pintarnya kita melihat peluang yang ada di sekitar kita ya. Itu tadi. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari Mbak Hana. Pertanyaannya untuk Mas Alfi. Mas, saya mau menanyakan terkait hambatan. Bisa dibagikan ke kita, hambatan terbesar selama menjalani usaha tersebut, lalu perbedaan yang signifikan saat sebelum dan saat pandemi seperti apa saja. Mungkin boleh di-share Mas Alfi cerita tentang hambatan-hambatan yang dihadapi saat memulai usaha angkringan dan tahu walik. Terima kasih Mbak Aisyah, dan pertanyaan yang luar biasa juga dari Mbak Hana Yasika. Baik, simpulkan teman-teman dan Mbak Hana, kedua usaha yang saya jalani saat ini dimulai saat pandemi. Tahun 2020 kita memulai tahu walik di saat pandemi, di bulan September 2020. Kemudian tahun 2021 Maret kita membuka juga angkringan Kang Deso di masa pandemi juga. Nah, hambatan tentu yang paling besar adalah di bulan Juli kemarin itu PPKM. Jadi PPKM ini masa-masa yang sangat sulit bagi kita semua. Tidak hanya saya mungkin ya, teman-teman pelaku usaha semua, pariwisata semuanya ditutup semua karena kurang lebih selama 1 bulan kemarin kita tidak buka angkringan Kang Deso. Nah, itulah yang menjadi hambatan terbesar. Kita tidak bisa buka sama sekali, kita tidak bisa mendapatkan income sama sekali. Kita istirahat total waktu itu. Tanggal 9 Agustus, kemudian kita baru buka kembali sampai hari ini, dan alhamdulillah semua customer dan pelanggan pun merespon dengan baik. Nah, kemudian perbedaan yang signifikan saat sebelum dan saat pandemi seperti apa? Mungkin itu tadi, kita membuka usaha di saat-saat pandemi. Yang paling signifikan adalah
ketika kita membuka usaha tahu walik dan angkringan Kangen Deso. Perbedaannya adalah dari segi pendapatan atau income. Di tahu walik kita alhamdulillah mendapatkan omset 8 juta dan bisa menyentuh angka di 10 juta. Dan berbeda dengan omset yang didapatkan di angkringan Kangen Deso, kita bisa mendapat omset alhamdulillah bisa 2 kali lipat, dan itu menjadi hal yang sangat besar, yang prestasi yang bisa kami dapatkan hingga saat ini di masa-masa pandemi. Ini adalah jangan pernah takut untuk modal atau apapun itu, tetap jalanin dengan sepenuh hati dan ikhlas sih tentunya. Sekian. Oke, baik, terima kasih Mas Alfi ceritanya tadi, semoga bisa menginspirasi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Rudi. Yang pertama, bagaimana? Ini pertanyaannya khusus untuk Cakna ya. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman pertama saat memulai usaha. Kemudian yang kedua, berapa omset terbesar yang didapat? Dan pertanyaan ketiga, hambatan terburuk apa yang pernah ditemui Cakna selama merintis usahanya? Oke, mungkin Cakna boleh dibagikan ceritanya, pengalamannya. Oke, Mbak Aisyah, terima kasih. Mohon maaf, Mbak Aisyah, tadi dari siapa? Dari Mas Rudi ya? Iya, Mas Rudi. Oke, Mas Rudi, terima kasih. Yang pertama, kalau menanyakan tentang bagaimana perasaan pada saat memulai usaha, tentunya perasaan yang ada adalah senang dan bergembira. Karena apa? Karena dengan berusaha, uang itu tampak di depan mata. Artinya pada saat itu saya ingin membeli mobil yang premium, itu tampak di depan mata. Pada saat itu saya ingin bepergian ke luar negeri, tampak di depan mata. Namun kita tidak bisa melihat begitu saja apa yang saya sampaikan di awal. Bahwa di awal-awal menjadi pengusaha tidaklah mudah. Banyak orang mengatakan bahwa modal menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting. Kalian perlu tahu bahwa saat saya memulai membuka usaha baru di tahun 2000, saya sebelumnya adalah sebagai profesional atau sebagai pegawai yang gajinya sangat kecil sehingga saya tidak memiliki apapun. Yang saya miliki adalah moral. Oleh karena itu, Mas Rudi harus memiliki moral yang baik, moral yang bersumber dari kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh kedua orang tua. Karena tanpa moral yang baik, Mas Rudi tidak akan pernah memiliki tempat di sekeliling orang-orang yang telah meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Orang-orang yang telah meraih sukses mengatakan seperti ini, Mas Rudi. Keserakahan dan ketamakan hanya akan membawa kegagalan demi kegagalan yang bersifat permanen. Ingat baik-baik. Ketamakan dan keserakahan hanya akan menghasilkan kegagalan demi kegagalan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, perasaan senang dan bahagia memulai menjadi seorang pengusaha itu adalah penting. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah mengatakan tidak bisa, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Karena apa? Kata-kata itu adalah kata-kata yang ada pada hukum ketidakberhasilan. Dan kata-kata tersebut biasanya banyak dikumandangkan oleh orang-orang miskin. Oleh karena itu, mulai saat ini Mas Rudi harus bersemangat
terus belajar pada orang-orang yang telah meraih sukses dan memiliki pengalaman nyata agar bisa menuntun Mas Rudi menjadi pengusaha yang langgeng. Artinya begini, pengusaha dikatakan sukses saat kapan? Saat berumur panjang. Itu yang pertama. Yang kedua nanyain apa, Mbak Aisyah? Omset ya? Iya, Aisyah? omset. Iya. Omset. Wah. Baik, saya punya beberapa usaha yang memang usaha ini saya bangun dari nol, Mas Rudi. Yang pertama jasa konstruksi. Omset saya jasa konstruksi ini rata-rata setahun di atas, udah triliun lah, udah di atas 1 triliun. Yang kedua, usaha saya di bidang kapal, itu transporter BBM. Saya ada beberapa unit kapal tanker, ya omsetnya ya hampir sama, udah di atas triliun. Terus perdagangan BBM juga sudah di atas triliun. Terus pabrik arang aktif, saya investasi pabrik arang aktif itu sekitar habis 30 miliar. Ya omsetnya kalau itu belum triliun sih, masih ratusan miliar lah, kira-kira seperti itu. Dan ada satu proses, karena sampai tanya itu, maka saya sampaikan ada satu proses sehingga mencapai pada level itu, dan saya sudah jalanin lebih dari 30 tahun. Begitu Mas Rudi. Apalagi Mbak Isah tadi yang berikutnya? Yang tadi yang terakhir pertanyaannya tentang hambatan terburuk selama menjalani berbagai usaha ini, Pak. Hambatan terburuk adalah datang pada diri kita sendiri. Saat kapan? Saat kita mengatakan, aku capek, aku lelah, aku mau istirahat. Disitulah hambatan terbesar. Karena apa? Begitu kalian berhenti pada langkah yang sudah kalian hasratkan, maka sebenarnya kalian telah mundur beberapa langkah. Ingat kata-kata saya ini, energi, waktu tidak bisa diputar balik. Padahal untuk mencapai sukses dan kekayaan berlimpah, kalian memerlukan 3 hal. Apa itu? Energi, waktu, dan uang. Yang pertama dan kedua tidak bisa diputar balik. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti biarpun cuma sejenak. Uang bisa kalian cari. Katakanlah misalnya sekarang hilang 1 juta, kalian bisa mencari uang 1 juta. Tapi energi dan waktu tidak bisa diputar balik. Demikian masuk di Mbak Isa. Cukup? Ya, baik. Terima kasih Cakna sharing ceritanya ya. Tadi kalau bisa saya simpulkan, berarti untuk Mas Rudi, ketika ada hambatan itu jangan langsung menyerah ya Mas ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari ini Dias Aisyah. Mbak Dias tadi bertanya lagi melalui kolom chat. Saya mau bertanya kepada Cakna, saat kita membuka usaha pasti tidak sedikit yang membicarakan. Nah, bagaimana cara untuk mengubah omongan orang menjadi semangat dan motivasi? Oke, mungkin Cakna boleh di-share gimana sih caranya ketika kita memulai usaha, ada omongan-omongan buruk mungkin dari orang sekitar, itu bagaimana mengubah omongan-omongan itu menjadi sebuah semangat dan motivasi? Terima kasih Mbak Isa. Ini tadi pertanyaan dari siapa Mbak Isa? Mbak Dias. Mbak Dias. Ya. Mbak Dias, saya mau cerita pengalaman pribadi saya Mbak Dias. Di tahun 2000, saya keluar dari zona nyaman. Artinya saya dari seorang profesional yang ya boleh dibilang hidup saya berkecukupan. Namun saya tinggalkan itu semua. Hampir seluruh keluarga saya mengatakan, kenapa itu ditinggalkan? Kenapa itu ditinggalkan? Akhirnya ya saya putuskan bahwa saya ingin menjadi lebih besar. Teman-teman saya juga mengatakan bahwa itu bodoh dan lain-lain. Tapi saya katakan bahwa tidak. Saya hanya ingin menjadi lebih sukses dan lebih kaya daripada kemarin. Karena yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang mengatakan itu, yang pertama bisa jadi karena mereka tidak tahu apa yang kita hasratkan. Yang kedua, mereka sayang sama kita.
Tetapi mereka akan lebih sayang jika kita menjadi lebih sukses dan meraih kekayaan berlimpah. Oleh karena itu, tidak usah pedulikan itu semua. Tidak usah melihat ke samping kanan kiri, tidak usah melihat ke belakang. Terus melihat ke depan, melangkah, dan terus melangkah. Jangan pernah berhenti, walaupun cuma sedetik. Demikian, Mbak Aisyah. Terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih Cakna sharingnya. Kalau bisa saya ambil poinnya adalah ketika ada yang membicarakan kita, utamanya terutama membicarakan secara negatif, itu dianggap angin lalu aja ya Cakna ya. Kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Abi. Saya ingin bertanya saya ingin bertanya kepada Cakna, mindset seperti apa sih yang harus kita tanam untuk mendorong kita agar dapat bertindak dan memulai lagi atas apa yang sudah direncanakan? Oke. Ya. Langsung saya jawab, Mbak Aisyah? Ya, silahkan, Cakna. Oke, Mas Adi, terima kasih pertanyaannya. Saya akan bercerita tentang Armancio Ortega, orang yang telah meraih sukses dan kekayaan berlimpah, bahkan menjadi orang terkaya di dunia. Armancio Ortega terlahir dari keluarga yang miskin. Bapaknya hanya sebagai seorang guru perusahaan kereta api, ibunya hanya sebagai pembantu rumah tangga. Di usia 13 tahun, Armancio Ortega harus putus dari sekolah karena apa? Karena orang tuanya tidak mampu bayar biaya sekolah. Ortega remaja saat itu sangat sedih. Dan dia, di dalam alam bawah sadarnya, dia sangat berhasrat untuk membantu kesulitan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Armancio Ortega harus bisa menghasilkan uang. Sementara Armancio Ortega menyadari bahwa dia masih sangat remaja, dia tidak mempunyai keahlian, dia tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Namun, hasrat untuk meringankan beban kedua orang tuanya itu sedemikian kuat, sangat-sangat kuat. Apa yang terjadi? Armancio Ortega terus mencari pekerjaan. Akhirnya dia dipertemukan oleh seorang pemilik konveksi pakaian mewah. Dan akhirnya Armancio Ortega bekerja di perusahaan tersebut, dan akhirnya Armancio Ortega bisa mendirikan Zara dan menjadi sukses dan mencapai kaya raya. Begitu juga saya, Mas. Saya pribadi juga berangkat dari keluarga yang sangat kekurangan. Mohon maaf, saya harus bercerita. Saya waktu itu juga sama. Termotivasi bagaimana saya bisa meringankan beban kedua orang tua saya. Oleh karena itu, saya benar-benar sungguh-sungguh untuk beraktivitas nyata, melakukan suatu kegiatan produktif agar kita bisa mewujudkan apa yang kita hasratkan. Sekali lagi saya katakan bahwa hasrat membara harus benar-benar ada dalam alam bawah sadar kita. Silahkan, apapun yang memotivasi itu. Memotivasi itu misalnya karena ingin membantu kedua orang tua, membantu meringankan beban kedua orang tua, atau membantu orang lain, silahkan. Tetapi hasrat membara harus kalian miliki. Terima kasih, Mbak Aisyah. Ya, baik. Terima kasih, Cakna, jawabannya. Mungkin Mas Alfi ingin menambahkan gimana sih caranya untuk memulai lagi sesuatu yang sudah kita rencanakan, tapi mungkin sempat tertunda. Kalau Cakna tadi kan kita harus memiliki hasrat yang membara ya. Kalau dari Alfi sendiri bagaimana? Silahkan, Mas Alfi. Ya. Terima kasih, Cakna dan Mbak Aisyah. Yang pasti, teman-teman membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang sudah teman-teman ingin capaikan, teman-teman harus bisa merasakan kebahagiaan itu tersendiri dan membahagiakan kedua orang tua. Dan
ketika kita berhasil untuk membahagiakan diri sendiri dan orang tua, kita bisa membahagiakan kebahagiaan tersebut kepada lingkungan dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Sekian, Mbak Aisyah. Ya, baik, terima kasih Alfi. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Oji. Mungkin bisa dijawab oleh Cakna dan Alfi juga. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan investor dalam mengembangkan usaha yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk? Ya, mungkin yang pertama bisa dijawab oleh Cakna dulu. Ya, terima kasih Mbak Isa. Tentunya untuk mendapatkan investor atau pendana, yang paling utama adalah diri pemilik usaha tersebut. Diri pemilik usaha tersebut harus benar-benar mereka-mereka yang memiliki moral yang baik. Karena investor atau pemilik uang hanya percaya pada mereka-mereka yang benar-benar bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya harus memiliki usaha yang layak untuk dibiayai dan masuk akal. Itu penting sekali. Yang ketiga, usaha tersebut harus dijalankan berdasar nilai-nilai dasar. Apa itu nilai-nilai dasar? Adalah transparansi dan kejujuran. Yang berikutnya, yang keempat adalah orientasi bisnis ke depan harus jelas. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan, namun yang paling utama yang sebenarnya adalah yang pertama, yaitu pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha tersebut tentunya adalah seseorang, baik itu 1, 2, atau 3 orang tidak masalah, tetapi orang ini harus memiliki moral yang baik. Demikian, Mbak Isa. Iya, baik, terima kasih Cakna. Kalau tadi dari poin pertama adalah melihat diri atau mungkin melihat usaha yang akan diberikan investasi, usaha yang akan dilakukan proses investor itu. Nah, kalau dari Mas Alfi sendiri bagaimana jawabannya? Mungkin selaku orang yang pernah mendapatkan investor, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan investor di saat usaha kita sedang terpuruk? Boleh langsung di-share ceritanya, Mas Alfi? Terima kasih, Mbak Isa. Pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih, Mas Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji, saya mendapatkan investor atau pendana di usaha kedua saya, yaitu Angkringan Kang Deso. Tidak ada rencana apapun, saya ingin membangun Angkringan Kang Deso. Saat itu saya ingin fokus saja membangun Tahu Walik Gade. Dan ternyata Mas Oji, cerita singkat, beliau ini mempunyai usaha juga, yaitu Soto Batok Kang Deso. Dia suka dengan tahu walik kita, produk kita. Maka dari situ dia mengundang kami pemilik Tahu Walik Gade untuk bertemu langsung dengan pemilik dari Soto Batok ini, sehingga terjadilah sebuah komunikasi yang mana akhirnya terbentuk Angkringan Kang Deso. Kesimpulannya adalah teman-teman boleh untuk mencari atau memulai usaha tersebut dengan mencari investor, ataupun kalau pribadi saya adalah melakukan sebuah usaha tersebut dengan kemandirian atau berani terlebih dahulu, kemudian lakukan dan maksimalkan apapun yang dimiliki saat ini. Seiring berjalannya waktu, Mas Oji dan teman-teman, lingkungan atau alam pun akan membantu. Percaya dan terus yakin untuk memulai usaha tersebut. Bismillah. Terima kasih. Sekian, Mbak Isa. Oke, baik. Terima kasih ya sharingnya Mas Alfi. Terima kasih juga tadi Cakna
pertanyaannya, dan teman-teman, mungkin cukup ya untuk sesi tanya-jawab di webinar kali ini. Kita langsung saja beralih ke agenda utama atau inti dari webinar kita pada pagi hari ini, yaitu live coaching yang akan diberikan oleh Cakna kepada Alfi dan juga kepada sahabat Cakna yang sedang menyaksikan webinar kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Cakna, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Isa. Terima kasih Mas Alfi. Terima kasih sahabat-sahabat Cakna. Kalian harus yakin bahwa kalian bisa memperoleh sukses dan kekayaan berlimpah. Karena meraih sukses dan kekayaan berlimpah itu sangat penting. Sahabat-sahabatku, Mas Alfi sudah memulai sesuatu usaha. Mas Alfi sudah memulai memberanikan diri untuk melakukan usaha. Dan Mas Alfi sudah terbukti telah melakukan langkah nyata. Dari sudut pandang saya, ini adalah hal yang sangat penting. Omset menjadi bagian yang akan kita bahas agar ke depan omset tahu walik Mas Alfi bisa naik berlipat-lipat. Kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama perlu saya sampaikan kepada Mas Alfi. Mas Alfi harus memberanikan diri mulai hari ini memiliki hasrat terhadap bisnis yang Mas Alfi jalankan. Katakanlah bisnis tersebut adalah bisnis tahu walik. Hasrat yang Mas Alfi miliki tidak boleh bersifat kualitatif, namun hasrat yang harus Mas Alfi miliki harus bersifat kuantitatif. Artinya begini. Sekarang tanggal 2 September 2021. Mas Alfi harus berani mengatakan pada tanggal 2 September 2022 apa yang Mas Alfi harus. Cakna? Usaha tahu walik, saya pengen memiliki uang 1 miliar, 2 miliar, atau 5 miliar. Dan itu harus jelas. Dan itu harus berupa uang. Karena apa? Disitulah target bisa kita tanpa itu sangat sulit. Sangat sulit. Dengan begini, tanggal 2 September tahun 2022, Mas Alfi menginginkan uang 5 miliar dari usaha tahu walik. Tulis kata-kata ini dengan jelas dan mudah dibaca dalam kertas yang Mas Alfi inginkan. Berikutnya, uang yang Mas Alfi inginkan tidaklah gratis, namun uang tersebut harus ada alat tukarnya. Dan kebetulan Mas Alfi sekarang sudah mempunyai alat tukar untuk mendapatkan uang tersebut. Yaitu apa? Usaha tahu walik. Artinya, poin pertama Mas Alfi sudah tentukan. Yang ketiga, alat tukarnya Mas Alfi sudah tentukan. Yang berikutnya Mas Alfi harus berani menyusun rencana bagaimana dengan usaha tahu walik ini Mas Alfi bisa mendapatkan uang 5 miliar setahun kemudian. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Buat saja secara terus-menerus. Agar apa?
agar 4 hal ini masuk ke dalam alam bawah sadar Mas Alfi. Sehingga apa? Seluruh gerakan yang Mas Alfi lakukan akan mengarah kepada hasrat yang Mas Alfi inginkan. Mas Alfi, monitor. Ya, Cak. Mendengarkan kan? Dengar? Ya, jelas. Oke. Bisa saya lanjut atau mau ada Monggo. yang ditanyain? Hah? Dilanjutkan, Cak. Silakan. Oke. Jadi itu penting sekali, Mas Alfi. Mas Alfi sudah memiliki alat tukarnya. Sekarang tinggal Mas Alfi lakukan hal ini supaya apa? Supaya Mas Alfi memiliki kekuatan dan kecerdasan tak terbatas yang selama ini belum Mas Alfi kerahkan. Kekuatan dan kecerdasan tak terbatas bersumber dari kekuatan alam yang telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu harus Mas Alfi benar-benar masukkan ke dalam alam bawah sadar Mas Alfi. Sehingga apa? Seluruh aktivitas dan kegiatan Mas Alfi akan dituntun oleh alam bawah sadar Mas Alfi menuju mengarah kepada hasrat yang Mas Alfi inginkan. Yaitu apa tadi? Uang 5 miliar pada tanggal 2 September 2022. Itu poin pertama, yaitu apa? Mas Alfi harus memiliki hasrat, bukan sekedar hasrat biasa, namun hasrat membara. Mas Alfi sudah memiliki itu semua, karena apa? Mas Alfi membuat usaha ini punya landasan yang sangat kuat. Apa itu? Ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hampir seluruh orang-orang yang telah mencapai sukses dan kekayaan berlimpah di dunia ini mempunyai landasan yang sama. Apa itu? Ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Artinya, Mas Alfi sudah memiliki poin yang sangat penting untuk mengarah meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Seperti itu kira-kira Mas Alfi. Mbak Aisyah, yang poin kedua akan saya lanjutkan. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tentang hasrat ini. Nanti habis ini saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu potensi diri. Oke, baik. Silakan, Mbak Aisyah. Ya, baik. Terima kasih, Cak. Nah, kalau dari sesi pertama ini, saya tadi mengambil beberapa poin ya untuk menjadi seorang pengusaha. Itu yang pertama, yang utama dan yang pertama adalah kita harus punya moral, kemudian kita harus berani, kemudian kita harus punya hasrat, dan kita punya landasan dalam melakukan usaha-usaha ini. Kita juga harus punya goals atau punya tujuan. Dan kemudian jangan lupa kita tidak boleh memiliki rasa takut atau mungkin rasa ragu, dan kita juga harus memiliki motivasi untuk diri kita sendiri. Apa sih akhir dari sesuatu yang kita lakukan ini? Nah, mungkin Mas Alfi ada tanggapan atau pertanyaan? Cukup jelas, Mbak Aisyah. Teman-teman juga mungkin sudah jelas, bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya mungkin Mbak Aisyah. Sana. Ya, oke. Baik. Terima kasih Alfi. Nah, mungkin Cak Ana boleh lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tadi potensi diri. Silahkan. Baik, Mbak Aisyah. Sebelum saya memulai pada potensi diri, banyak dari teman-teman atau sahabat-sahabat Cak Ana bertanya, bagaimana memulai berusaha? Bagaimana memulai bisa mendapatkan uang? Pertanyaan ini sering muncul dan sering ditanyakan kepada saya. Ini akan saya jawab dulu. Kalian tidak usah berpikir terlalu rumit. Kalian tidak usah menaruh belenggu di dalam pikiran kalian untuk memulai mendapatkan uang. Orang-orang yang telah meraih sukses dan kekayaan berlimpah, di awal-awal biasanya mereka tidak langsung melakukan usaha, tetapi mereka bekerja pada orang lain. Artinya apa? Mereka mendapatkan gaji dari orang lain. Yang paling utama yang sebenarnya adalah kalian harus secara sungguh-sungguh menyelesaikan setiap tugas dan kewajiban yang dibebankan ke kalian. Dan jangan pernah kalian mengatakan seperti ini. Katakanlah kalian
punya kemampuan sebagai seorang fotografer. Kalian tentunya, katakanlah kalian di awal-awal ingin bekerja, maka kalian bekerja di tukang fotografer. Maka kalian jangan pernah mengatakan seperti ini. Hanya mengisi waktu luang, hanya mencari pengalaman. Jangan pernah katakan itu. Kalian bekerja di situ harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Kalian ke situ karena kalian mencari uang. Kalau kalian benar-benar di situ kalian mencari uang, maka kalian akan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kalau kalian hanya mengatakan hanya mengisi waktu luang, maka kalian hanya buang-buang waktu. Kalian kalau mengatakan hanya coba-coba, maka yang akan kalian dapatkan hanya coba-coba. Karena apa? Persepsi yang ada dan kalian bangun dalam pikiran kalian, itulah yang akan terjadi. Oke, Mbak Isa, saya lanjutkan yang kedua, tentang potensi diri. Baik. Kita ambil kasus tentang Mas Alfi. Mas Alfi telah menemukan potensi diri yang dimiliki, yaitu apa? Mas Alfi pernah menjadi seorang pegawai. Mas Alfi pernah membantu orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Akhirnya Mas Alfi sekarang menemukan potensi diri yang dimiliki, yaitu apa? Mas Alfi menjadi seorang pengusaha kuliner, terutama adalah di bidang tahu walik. Potensi diri ini harus kalian temukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian bingung menemukan potensi diri kalian, kalian bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian. Karena apa? Sejatinya yang mengerti tentang diri kalian adalah orang tua kalian. Itu adalah penting. Karena apa? Banyak orang yang mundar-mandir, banyak orang yang menghabiskan waktu dan energinya, akhirnya dia tidak bisa meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Karena apa? Pekerjaan yang dijalankan atau profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Artinya, sebelum kalian memulai sesuatu usaha, coba kalian cari yang sebenarnya potensi diri kalian itu ada di mana. Katakanlah begini, kalian sekarang kuliah di jurusan teknik mesin. Ternyata potensi diri kalian bukan di teknik mesin. Maka jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah mundur untuk memilih profesi di luar jurusan sekolah. Karena apa? Kalian tidak boleh berhenti pada satu selembar sertifikat, yaitu apa? Ijazah. Kalian bisa belajar dari manapun. Ingat kata-kata saya ini. Yang bisa ditukar dengan uang bukanlah pengetahuan umum, namun adalah pengetahuan khusus atau pengetahuan berguna. Pengetahuan umum yang kalian peroleh dari bangku kuliah atau perguruan tinggi hanya berfungsi sebagai apa? Sebagai alat untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang akan terjadi jika kalian melakukan aktivitas nyata. Sebagai contoh, kalian harus membuat surat dalam bisnis kalian. Maka kalian memerlukan ilmu dan pengalaman di mana kalian belajar menulis surat yang baik dan benar di bangku sekolah. Itulah yang harus kalian pahami. Memang tidak mudah mengetahui potensi diri yang dimiliki. Percayalah pada diri kalian, percayalah pada orang tua kalian, bahwa orang tua kalian dan diri kalian jika bersinergi, maka akan menemukan potensi diri yang sebenarnya yang kalian miliki, yang mengarah pada sukses dan kekayaan berlimpah. Demikian, Mbak Aisyah. Bagian yang kedua mungkin nanti bisa kita lanjutkan di bagian ketiga. Silakan Mbak Aisyah. Iya, baik. Terima kasih, Cak. Nah, kalau tadi tentang potensi diri ya, berarti gimana pintar-pintarnya kita dalam melihat potensi yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengerti diri kita sendiri, dan mungkin kalau memang ternyata sulit untuk menemukan potensi itu, kita bisa bersinergi dengan orang-orang terdekat yang mungkin paling mengerti kita, seperti contohnya orang tua. Nah, kalau dari Mas Alfi mungkin ada tanggapan? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Pekerjaan yang sangat membuat diri kita bahagia, mungkin menurut saya adalah
hobi yang dibayar. Maksudnya adalah misalkan kita mempunyai hobi fotografer, foto-foto. Kemudian ada orang yang ingin menggunakan jasa kita, seperti prewed atau foto makanan. Seorang pebisnis usaha, dia pengen memfoto produknya. Dan kita senang untuk melakukan hobi tersebut, untuk foto produk atau fotografer. Mulailah dari pekerjaan yang teman-teman punya, yaitu hobi. Lagi kalau misalkan kalian mempunyai hobi yang dibayar seperti itu, teman-teman, itu sudah jadi modal yang jadi satu bagian ketika kalian ingin menghasilkan alat tukar tersebut dan ingin mendapatkan uang. Mungkin sekian, Mbak Isa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Alfi. Kalau dari Alfi berarti ini potensi diri mungkin bisa dilihat dari apa sih hobi kita gitu. Siapa tahu bisa menghasilkan dan akan sangat menyenangkan ketika hobi kita itu bisa menghasilkan ya. Oke, baik. Terima kasih, Alfi. Terima kasih, Cakna. Mungkin boleh lanjut ke sesi selanjutnya, Cak. Baik, terima kasih Mbak Isa, terima kasih Mas Alfi. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu tentang keyakinan. Sahabat-sahabat Cakna, kalian harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kalian juga bisa meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah memperoleh sukses dan kekayaan berlimpah. Yang selama ini kekayaan dan sukses hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, kalian mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya. Keyakinan untuk mengarah ke sana harus benar-benar kalian miliki dan harus benar-benar kalian pelihara dan harus benar-benar kalian wujudkan dalam langkah nyata. Jika kalian masih mengalami kesulitan untuk bagaimana kalian mentransformasikan keyakinan kalian miliki menjadi langkah nyata, maka kalian perlu bantuan orang lain untuk bisa mewujudkannya. Nggak usah ragu, nggak usah takut, kalian perlu bantuan orang lain. Siapapun dia, syukur-syukur kedua orang tua kalian bisa membantu. Karena orang terbaik, guru terbaik, pembina terbaik yang kalian miliki adalah kedua orang tua kalian. Namun, jika kedua orang tua kalian belum mampu untuk membantu kalian mentransformasikan keyakinan kalian meraih sukses dan kekayaan berlimpah, kalian bisa meminta bantuan orang lain. Jangan pernah berpikiran bahwa orang kalian tidak mampu hanya karena keterbatasan waktu dan pengetahuan dan keterbatasan informasi yang diperoleh sehingga orang tua kalian tidak bisa membantu kalian. Dan kebetulan kalian terlahir pada era globalisasi di mana dunia ada di genggaman kalian dan itu tidak ada atau tidak dialami oleh orang tua kalian. Sekali lagi saya sampaikan di sini, keyakinan untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah harus benar-benar ada pada diri kalian. Dan yang paling utama, keyakinan tersebut harus ditransformasikan dalam langkah nyata. Jika kalian tidak mampu mentransformasikan itu, maka sebaiknya kalian harus mencari guru, pelatih, atau pembina yang mempunyai pengalaman nyata untuk mengarahkan kalian atau membantu kalian mentransformasikan keyakinan kalian menjadi langkah nyata menuju sukses dan kekayaan berlimpah. Demikian, Mbak Aisyah. Silakan, barangkali ada, silakan. Ya, Cak, terima kasih. Balik lagi dari poin pertama yang saya sampaikan, privilege yang paling bahagia atau yang paling utama yang saya miliki adalah support dari kedua orang tua saya. Apapun yang saya inginkan, yang saya
lakukan, yang ingin saya lakukan, alhamdulillah selalu disupport oleh kedua orang tua. Itulah yang menjadi satu keistimewaan yang saya miliki hingga saat ini, dan tentunya doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh kedua orang tua saya yang sampai hari ini bisa menjalankan usaha sampai hari ini, itu adalah keberhasilan atau keistimewaan yang saya punya, Cak, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Alfi, terima kasih Syakna tadi tentang keyakinan ya, kita dalam memulai usaha itu harus memiliki keyakinan yang kuat karena semua orang memiliki hak yang sama untuk menuju kesuksesan itu, dan tidak lupa kita juga perlu untuk meminta dukungan dan doa dari orang-orang terdekat kita, utamanya kepada kedua orang tua. Nah, oke, kita beralih ke sesi selanjutnya, Cak. Baik, Mbak Aisyah, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pengetahuan. Kalian harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus kalian miliki? Yang harus kalian miliki adalah pengetahuan berguna atau pengetahuan khusus. Sebagaimana yang pernah saya katakan sebelumnya, uang yang kalian hasratkan tidaklah gratis, namun harus ada alat tukarnya. Alat tukarnya adalah pengetahuan berguna atau pengetahuan khusus. Pengetahuan umum bukan sebagai alat tukar. Ingat baik-baik. Sertifikat yang telah kalian peroleh dari perguruan tinggi atau sekolah bukan tidak penting, namun dia bukanlah sebagai alat tukar. Alat tukar yang sebenarnya adalah pengetahuan khusus atau pengetahuan berguna. Sebagai contoh, Mas Alfi sekarang mendapatkan uang bukan karena ijazah dia pada saat dia sekolah dari akademi ataupun dari SMK. Namun Mas Alfi mendapatkan uang karena pengetahuan berguna atau pengetahuan khusus yang dimiliki Mas Alfi. Apa itu? Membuat atau memproduksi tahu walik. Kira-kira begitu. Namun Mas Alfi juga tidak akan pernah bisa membuat tahu wali itu dan mengembangkan itu jika Mas Alfi mengalami kesulitan untuk membuat nota, membuat resep, dan berkomunikasi. Oleh karena itu, Mas Alfi membutuhkan pengetahuan umum, yaitu apa? Bangku pendidikan. Baik itu bangku pendidikan mulai dari dasar sampai akademi yang telah dijalani. Sebagai contoh lagi, misalnya adalah pemilik Kentucky Fried Chicken. Pemilik Kentucky Fried Chicken, pada awalnya dia tidak memiliki bisnis menjual ayam goreng. Namun di awal-awal dia memiliki bisnis, memiliki bengkel dan pom bensin mini di satu jalanan di Amerika. Pada suatu saat dia didatangi oleh loper koran. Loper koran itu mengatakan begini pada dia. Kalau bahasa sekarang kira-kira begini. Om, kenapa tidak membuat warung makan di sepanjang jalan ini? Sepanjang jalan ini kan tidak ada warung makan. Setelah itu loper koran itu pergi. Dan apa yang dilakukan oleh pendiri Kentucky? Oh iya, kenapa saya tidak membuat tempat makan? Toh saya punya pengetahuan, saya punya kemampuan membuat ayam goreng. Akhirnya dari situlah dia memulai membuat warung dan akhirnya tumbuh dan berkembang. Di usia 70 tahun mengantarkan dia menjadi orang sukses dan memiliki kekayaan berlimpah. Dan boom, Kentucky Fried Chicken telah memberi manfaat jutaan orang di seluruh dunia. Artinya apa? Kolonel Sanders bisa meraih sukses dan kekayaan berlimpah karena memiliki pengetahuan khusus. Apa itu? Membuat ayam goreng yang mempunyai cita rasa sama di seluruh dunia dan kalau dimakan terasa renyah. Oke, sahabat-sahabat Cakna, pengetahuan yang kalian perlukan adalah pengetahuan khusus. Tidak usah takut kalian tidak memiliki pengetahuan khusus atau pengetahuan berguna. Setiap orang memiliki pengetahuan khusus atau pengetahuan berguna. Karena apa? Seperti saya katakan sebelumnya, sukses dan kekayaan berlimpah telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Sudah disiapkan berarti kalian pun sudah disiapkan memiliki pengetahuan khusus
atau pengetahuan berguna. Tetap semangat meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Itu yang penting. Silakan Mbak Isa, sebelum kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Iya, baik. Terima kasih, Cak. Nah, kalau tadi tentang pengetahuan khusus, itu lebih tentang skill ya, Cak, ya, kalau saya bisa tangkap. Kira-kira seperti itu, tapi yang lebih fokus pada kemampuan diri sendiri. Oke. Nah, kalau dari Mas Alfi, contoh misalnya, saya kasih contoh sekarang Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mungkin sudah sekolah sampai di mana-mana. Ternyata Mbak Aisyah mencari duitnya malah menjadi MC, menjadi moderator. Nah, pengetahuan khusus yang dimiliki apa itu? Ya ini tadi, kemampuan menjadi moderator, menjadi MC. Jangan pandang sebelah mata loh. Profesi ini itu tidak menyebabkan menjadi sukses dan kaya raya. Lihat pembawa acara kelas dunia. Lihat Najwa Shihab, luar biasa dahsyat, sukses dan memiliki kekayaan berlimpah. Oke, silakan Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Cak. Nah, mungkin Mas Alfi ada tanggapan atau respon mungkin? Ya, tambahan. Terima kasih, Cak, atas ilmunya untuk kita semua. Jika Cak berbicara untuk skill untuk diri sendiri, saya ingin menambahkan untuk pengetahuan di dalam suatu bisnis. Memang ada bisnis yang dijalankan secara mandiri, maksudnya sendiri ataupun secara berkelompok. Nah, teman-teman, ketika diri ini tidak mampu untuk menjalankan bisnis, teman-teman tidak mempunyai skill di bidang marketing, tidak mempunyai bisnis di bidang accounting, teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman yang mempunyai skill tersebut. Maka insya Allah jika teman-teman berhasil menemukan orang-orang tersebut atau relasi tersebut, dikumpulkan menjadi satu, menjadi misi, visi yang sama, insya Allah bertahap sudah kalian tentukan, kalian implementasikan, dan tetap make it happen ketika sudah direncanakan. Do it now. Sekian, Mbak Isa. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfi. Berarti pengetahuan khusus tadi mungkin kalau dari diri kita dirasa kurang, jangan takut untuk meminta bantuan dari orang-orang sekitar kita ya, Mas Alfi ya. Nah, baik. Mungkin kita bisa langsung beralih ke sesi selanjutnya. Cakna, dipersilahkan. Baik, sesi berikutnya adalah, kalau tidak salah, yang kelima. Yang kelima ini adalah kalian memerlukan bantuan orang lain. Artinya apa? Untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah, tidak mungkin semuanya kalian kerjakan sendiri. Kalian perlu bantuan orang lain. Sebagai contoh, Mas Alfi. Mas Alfi mendirikan Tahu Walik, walaupun baru berumur ya setahun lebih, hampir 2 tahun. Namun Mas Alfi menyadari bahwa untuk bisa membesarkan Tahu Walik tidak mungkin dilakukan sendiri. Oleh karena itu Mas Alfi berkolaborasi dengan 3 kawannya. Akhirnya terbentuklah Tahu Walik. Sebagai contoh lagi, Armansyah Ortega, pemilik Zara. Dia juga berkolaborasi dengan 2 saudara laki-lakinya dan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istrinya, yaitu Rosalia Merah. Begitu juga Nadia Makarim mendirikan Gojek, dia juga berkolaborasi dengan temannya. Ferry juga sama, mendirikan Traveloka, dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Begitu juga Nick Vujicic yang menjadi motivator kelas dunia, dia berkolaborasi dengan saudara dan kedua orang tuanya. Kalian harus sadari ini, bahwa untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah, kalian memerlukan kekuatan dan kecerdasan yang sangat besar. Dan itu harus kalian kumpulkan, bisa kalian ajak kerjasama. Karena apa? Tanpa itu kalian akan memiliki energi dan kecerdasan, kalian dijalankan membutuhkan energi dan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, berkelompok,
memerlukan bantuan orang lain ini adalah sangat penting. Contoh-contoh tadi sudah saya sampaikan, bagaimana orang-orang yang telah meraih sukses dan kekayaan berlimpah, hampir semuanya tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain. Sementara seperti itu, Mbak Aisyah, bisa dilanjut. Oke, baik, terima kasih Cak. Nah, tadi berbicara tentang kolaborasi, berarti dalam melakukan sesuatu sebaiknya kita berkolaborasi ya Cak. Nah, seperti kita ini sekarang ada di tempat masing-masing, tapi kita bisa tetap bekerja sama melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Dan mungkin juga teman-teman yang mau memulai usaha, kalau sendirian jangan disimpan kebingungannya sendiri ya Cak, ya, dibagikan dengan teman-temannya. Nah, mungkin kalau dari Mas Alfi ada sharing cerita mungkin terkait kolaborasi dalam melakukan usaha? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar sekarang yang terbaru adalah kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia. Apa yang mereka lakukan? Gojek mempunyai fasilitas, mempunyai privilege di dunia transportasi. Tokopedia apa? Tokopedia mempunyai privilege di bidang kebutuhan. Mereka berkolaborasi menjadi satu perusahaan yang sangat besar saat ini, menjadi mungkin salah satu unicorn atau perusahaan yang mempunyai afiliasi sebanyak 1 miliar US dollar total kekayaan atau asetnya. Nah, itulah teman-teman kenapa ketika kita mempunyai satu tim yang sangat luar biasa, jika dikolaborasikan lagi dengan tim yang sangat luar biasa, itu akan menjadi satu yang boom, dan itu akan menjadi luar biasa lah intinya. Dan itu yang harus disadari ketika teman-teman mempunyai kekurangan di dalam diri pribadi masing-masing. Jujur kepada diri sendiri, karena jujur terhadap diri sendiri tidak mudah teman-teman. Saya sendiri merasakan hal itu, dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang menjalankan Tahwalik Gade sekarang, serta Anggrek Nengang Deso, mempunyai pengetahuan, skill yang dimiliki masing-masing di setiap individu kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan, Mbak Aisyah dan teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Alfi sharing ceritanya tadi terkait kolaborasi. Oke, mungkin kita bisa langsung beralih ke sesi selanjutnya, Cak Nah. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Aisyah. Sesi berikutnya ini adalah yang terakhir. Jadi ada 6 langkah yang perlu dilakukan untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Langkah pertama adalah hasrat. Langkah kedua adalah potensi diri. Langkah ketiga adalah keyakinan. Langkah keempat, pengetahuan khusus atau pengetahuan berguna. Langkah kelima adalah bantuan orang lain atau networking. Dan yang terakhir adalah fokus. Kalian harus fokus pada hasrat yang kalian telah kibarkan. Jangan pernah surut terhadap hasrat yang kalian miliki. Bakar hasrat yang ada di alam bawah sadar kalian menjadi hasrat membara, agar kalian dituntun oleh hasrat membara kalian mengarah pada tujuan utama meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Kalian perlu sadari, untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah, kalian hanya memerlukan satu ide atau gagasan yang masuk akal, yang dapat diterapkan dalam langkah nyata. Artinya apa? Sukses dan kekayaan berlimpah ini tidak memerlukan banyak bidang usaha. Di awal-awal ya, saya sampaikan di awal-awal. Setelah kalian meraih sukses dan kekayaan berlimpah, kalian mau ekspansi
setelah kalian memiliki energi, waktu, dan uang yang cukup, kalian mau ekspansi ke yang lain, silakan. Namun di awal-awal, kalian hanya memerlukan satu ide atau satu gagasan yang masuk akal. Kalian hanya memerlukan satu bidang usaha yang secara sungguh-sungguh kalian jalankan. Kalian harus fokus ke usaha yang kalian jalani. Apapun usaha itu, apapun profesi kalian. Menjadi pertanyaan, Cak Na, gimana saya bisa dapat usaha ya Cak Na ya? Dan usaha macam apa yang akan mengantarkan saya meraih sukses dan kekayaan berlimpah? Atau ada pertanyaan begini, apakah saya bisa meraih sukses dan kekayaan berlimpah jika saya menjadi seorang pegawai? Atau menjadi seorang dokter? Atau menjadi seorang TNI? Begini, sahabat Cak Na, sukses dan kekayaan berlimpah itu dapat dinikmati oleh setiap orang, apapun profesi mereka. Seorang dosen, dia akan meraih puncak sukses saat dia meraih gelar profesor dan diantri oleh mahasiswanya untuk dibimbing. Kamu bisa bayangkan seorang dosen memperoleh gelar profesor dan ahli, namun mahasiswanya tidak ada yang mau dibimbing. Apakah itu menjadi seorang dosen yang sukses? Tentunya tidak. Begitu juga seorang dokter. Saat kapan dokter dikatakan sukses dan memiliki kekayaan berlimpah? Saat dia, dokter tersebut, diantri oleh pasiennya. Paham maksud saya? Begitu juga seorang TNI atau polisi, saat kapan? Saat dia mencapai level tertinggi dalam organisasinya, yaitu kalau TNI menjadi jenderal laksamana, atau maskal, atau polisi menjadi seorang jenderal. Jenderal yang gimana? Tentunya adalah jenderal yang memberi manfaat untuk banyak orang. Oke. Itu semua tadi kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang fokus. Pertanyaan berikutnya adalah, Cak Na, bidang apa yang cocok untuk saya? Saya bingung. Saya memulai dari mana? Saya tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Saya tidak mempunyai ijazah. Saya tidak mempunyai pendidikan. Saya tidak memiliki modal. Bahkan, saya bukan siapa-siapa di lingkungan saya. Ingat, sahabat Cak Na, Amancio Ortega berangkat bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari keluarga yang berpengaruh. Amancio Ortega berangkat dari pinggiran kota kecil Spanyol yang orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh perusahaan kereta api dan ibunya hanya pembantu rumah tangga. Namun karena Amancio Ortega memiliki hasrat yang membara, ingin meringankan beban kedua orang tuanya. Dalam sekian tahun, tepatnya setelah 10 tahun, Amancio Ortega berhasil mendirikan perusahaan konveksi pertamanya yang diberi nama Indigo. Amancio Ortega senantiasa memproduksi pakaian-pakaian mewah, namun dengan harga yang murah. Dan itulah yang mengantarkan dia meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Menjadi pertanyaan, saat kapan bisa memulai? Sahabat Cak Na, kesempatan akan datang, akan menghampiri kalian. Namun, saat kesempatan datang tersebut, kalian tidak bisa mengenali dan tidak bisa menangkap, serta tidak dapat mewujudkan dalam langkah nyata, maka kesempatan itu akan lewat begitu saja. Padahal, kesempatan tersebut akan membawa kalian menuju sukses dan kekayaan berlimpah. Ingat cerita Amancio Ortega. Saat Amancio Ortega pertama kali bekerja di perusahaan konveksi, yang dia lakukan hanya satu tekad, menyelesaikan pekerjaannya dengan benar dan tepat waktu. Apa yang terjadi? Kesempatan datang,
dia diangkat oleh pemilik perusahaan konveksi tersebut menjadi asisten penjahit. Dan saat itu dia mulai belajar menjahit, bahkan dia mahir membuat pola. Inilah kesempatan yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan oleh Ortega sebelumnya. Namun Ortega mengenali dan menangkap dengan sungguh-sungguh kesempatan ini. Padahal sebelumnya Ortega tidak pernah kenal yang namanya mesin jahit. Ortega tidak pernah tahu bagaimana caranya membuat pakaian. Namun alam bawah sadar Ortega telah menuntun mengarah pada kesempatan yang membawa Ortega menuju sukses dan kekayaan berlimpah, bahkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Demikian Mbak Aisyah, sesi terakhir yang bisa saya sampaikan tentang fokus. Silakan Mbak Aisyah dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Caknan untuk live coachingnya tadi. Kalau bisa saya ambil poinnya, kita tetap fokus pada tujuan kita saat memulai usaha hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, kalau dari Mas Alfi sendiri mungkin ada tanggapan? Mas Alfi? Ya, terima kasih Mbak Isa. Ya. Teman-teman, fokus dengan apa yang sudah diimpikan, kemudian komunikasikan hal-hal tersebut kepada diri sendiri lagi. Kemudian kalau misalkan dengan teman-teman, ketika kalian punya teman-teman untuk mulai usaha, lakukan dengan teamwork yang bagus, teamwork yang jujur, dan satu sama lain harus percaya dan jangan menyerah. Terima kasih Mbak Isa. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfi. Terima kasih juga tadi Cakna untuk materi-materi live coachingnya ya. Itu sangat semoga bisa memotivasi teman-teman. Nah, untuk teman-teman nih sahabat Cakna, karena tadi kita sudah mendengarkan berbagai materi, juga cerita dari Alfi, kemudian ada materi-materi coaching tentang bisnis dari Cakna. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau bisa menyampaikan apa aja sih yang didapat dari live coaching pada pagi hari ini. Mungkin boleh raise hand, nanti kemudian bisa di-unmute dan boleh open cam. Oke, Mbak Dias Aisyah ya, boleh langsung Mbak. Yang kita dapat dari webinar ini adalah kita harus mempunyai kita harus percaya diri, terus berani, mempunyai hasrat, mempunyai tujuan, tidak ragu, dan mempunyai motivasi untuk membangun suatu usaha. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dias ya. Oh, ini ada tanggapan lagi dari Mas Abi. Silahkan Mas, bisa langsung saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya dapatkan dari webinar kali ini tentunya banyak sekali ilmu bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, seperti yang tadi Cakna sama Mas Alfi sampaikan. Jadi, ilmu yang saya dapat terutama adalah pantang menyerah. Walaupun sejenak tidak boleh ada kata menyerah dalam dunia usaha. Dan niat yang baik tentunya dengan restu dari kedua orang tua, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Intinya tidak boleh menengok ke belakang, harus tetap maju, berjuang untuk meraih kesuksesan. Karena ya, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Ini kita sudah disediakan rezeki masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap semangat untuk
memulai dunia usaha, kita tidak boleh sedikit pun untuk menyerah. Kita harus tetap semangat. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Mas Alfi, terima kasih banyak Cak Na atas ilmu-ilmu bermanfaatnya hari ini. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Abi dan semuanya, semoga bermanfaat ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Mungkin teman-teman kita foto bersama dulu ya. Boleh mungkin dinyalakan kameranya? Oh, boleh. Kita lakukan sesi foto bersama karena ini adalah webinar perdana dari Cakna Official. Sistemnya bisa membaca itu sudah dicabut Tuhan, Pak. Jadi cepet-cepetan aja nanti kita ya. Tapi karena salah vaksin panjang, jadi Sudah semua teman-teman? Sudah. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi mungkin. 1, 2, 3. Iya, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Dan sampailah kita di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan terkait voucher Rp250.000 akan diumumkan di sosial media. Untuk itu jangan lupa di-follow. Follower sejak lama, Kak. Cakna Official. Okay. Jangan lupa di-follow sosmed Cakna Official. Nanti di sana akan diumumkan pemenang voucher Rp250.000-nya. Dan mungkin sebelum closing, Cakna mau memberikan sebuah closing statement. Boleh dipersilahkan. Oke, Mbak Aisyah, terima kasih untuk sahabat-sahabat Cakna. Tetap semangat. Jangan pernah berhenti atau mundur selangkah. Jangan pernah tengok ke belakang untuk meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Apapun profesi kalian berasal dari manapun, itu tidak masalah. Kesempatan yang datang pada kalian harus benar-benar mengenali, menangkap, dan melaksanakan dalam langkah nyata. Kalian tidak usah ragu dan tidak usah takut. Jika kalian mengalami kesulitan dalam membuat peta perjalanan, silahkan kalian menghubungi Cakna Official. Insya Allah kita akan bantu kalian semua karena Cakna dan teman-teman di sini sangat senang memiliki sahabat-sahabat yang sukses dan memiliki kekayaan berlimpah. Kalian bisa membayangkan mulai saat ini, jika 3 bulan, 6 bulan, atau setahun kemudian, orang tua kalian menelpon kalian, Mas, Mbak, Kakak, Abang, atau Teteh, Bapak Ibu pengen keliling Eropa. Maka kalian menjawab begini, kapan mau berangkat? Biar saya yang membiayai semua. Luar biasa. Dibayangkan begitu indah. Apalagi jika itu nyata terjadi dalam kehidupan kalian. Salam sukses untuk semuanya. Dan salam meraih kekayaan berlimpah. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih Mas Alfi. Sukses semuanya. Dan sahabat-sahabat Cakna, selamat beraktivitas, meraih sukses dan kekayaan berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Cakna untuk closing statement-nya. Teman-teman, sahabat Cakna, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Cakna dan juga di-share oleh Alfi tadi bisa menjadi sebuah motivasi ya untuk kita mungkin yang mau memulai usaha, dan juga tadi untuk teman-teman yang mungkin butuh coaching, yang mungkin membutuhkan bimbingan ya, bisa langsung menghubungi Instagram @Cakna_official. Dan juga tadi saya mau mengingatkan kembali untuk voucher 250.000-nya akan diumumkan di sosial media. Untuk itu jangan lupa di-follow, dan
Akhir kata, jika ada salah-salah kata saya selaku moderator memohon maaf. Terima kasih teman-teman untuk sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk materi-materinya Cakna dan juga Alfi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Salam sukses. Terus.